دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara dan saudari-saudariku kaum muslimin wal muslimat, para pendukung dan para subscriber channel ini, kami ucapkan selamat berjumpa kembali melalui channel PP Aswaja Online. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, dimudahkan segala macam urusan, diberkahi, dimudahkan rizki kita semua, dan dirahmati kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Di ujung video yang lalu atau di ujung pembahasan mengenai dipersoalkannya membaca Yasin oleh kaum sebelah di kesempatan yang lalu, tepatnya di video kami yang berjudul Surah Yasin menjadi bulan-bulanan tuduhan bid'ah Wahabi. Bagi panjenengan yang masih belum sempat menontonnya, silakan kunjungi dulu sebelum menonton video ini, agar supaya lebih mantap dan nyambung. Di sana saya sampaikan bahwa menurut Wahabi, membaca Yasin pada malam Jumat itu akan masuk neraka karena bid'ah, sebab tidak ada dalilnya. Dan juga mereka nyatakan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan membaca surah Yasin itu semuanya dhaif dan maudhu', yaitu palsu. Pernyataan-pernyataan mereka yang seperti ini, apakah benar, apakah jujur, apakah dapat dipercaya, atau mereka berbohong, berdusta, menipu umat lagi? Tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan, penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, jelas ada perintahnya. Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Masa hidupnya Rasul mengalami nggak sih malam Jumat? Oke. Setelah itu semua, apakah ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasul baca Yasin malam Jumat? Maka bid'ah. Nah, jelas sekali di video yang sudah kita saksikan barusan bahwa Ustadz Wahabi mengatakan dengan tegas membaca Yasin pada malam Jumat adalah bid'ah. Pembacanya akan dimasukkan ke dalam neraka karena tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuk dari Nabi. Nah, hal seperti ini merupakan tradisi yang mengakar di kalangan da'i-da'i dan guru-guru Wahabi. Ada dalil, dikatakan tidak ada. Ini bukan hanya 1-2 kali, tapi berulang kali hingga tak terbilang. Bukan hanya dalam satu persoalan saja, akan tetapi di berbagai macam persoalan. Ini yang membuat kaum muslimin bingung. Apakah mereka itu memang miskin dalil, minim referensi, kurang baca, kurang belajar, kurang jauh pikniknya? Atau sudah tahu dalilnya, tapi niat berdusta karena kekotoran dan kedengkian hatinya terhadap kaum Aswaja atau orang-orang yang di luar kelompoknya, hingga berani berdusta atas nama dalil, atas nama riwayat, berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin, ini akan saya tunjukkan dalil atau riwayat yang menganjurkan membaca Yasin pada malam Jumat. Saya ambil referensinya dari sebuah buku yang sangat bagus sekali untuk dimiliki oleh kita kaum muslimin. Judulnya adalah 100 hujjah Aswaja yang dituduh bid'ah, sesat, syirik, dan kafir.
yang merupakan karya tulis daripada Kiai Ma'ruf Khozin selaku Ketua Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, dan juga beliau selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Pada halaman 123, man qoro'ah lailatal jum'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuron lah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Beliau menilai hadis ini dhaif, dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian ada hadis lagi, man qara'a surata Yasin was-saffat lailatal jum'ati a'tahullahu su'lahu wa fihi qita'un. Barang siapa membaca surah Yasin dan surah As-Saffat pada malam Jumat, Allah akan memberi apa yang dia minta. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, sanadnya terputus. Jadi sangat jelas sekali bahwa dalil atau hadis yang menganjurkan baca Yasin pada malam Jumat itu ada, bukan tidak ada. Lalu kemudian kata Wahabi, semua hadis yang berkenaan dengan keutamaan surah Yasin itu dhaif dan maudhu, yakni palsu. Itu pun juga tidak benar. Yang dhaif itu memang banyak, tapi jangan terburu-buru mengatakan semua. Karena Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, yakni Syekh As-Sawkani, menganggap sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga oleh Abu Nuaim dan juga diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi yang terdapat dalam kitab Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadisil Maudhu'ah, itu adalah hadis sahih. Begini bunyi hadisnya, man qara'ah Yasin ibtigha'ah wajhillahi ghufirah lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya. Kenapa hadis ini disahihkan oleh Syekh As-Sawkani? Karena sanadnya sudah memenuhi syarat sesuai dengan kriteria hadis sahih. Lalu kemudian Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah, wa man qara'a Hamim allati fiha dukhan asbaha maghfuran lah. Al-Hafidh Abu Ya'la berkata, Ishaq bin Abi Israil meriwayatkan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari Hisam bin Ziyad dari Al-Hasan, ia berkata, saya mendengar Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, maka pagi harinya ia diampuni dosanya. Dan siapa yang membaca surah Hamim ad-Dukhan, maka pagi harinya diampuni dosanya. Imam Ibnu Katsir, seorang mufassir ulung, pengarang kitab tafsir Al-Qur'anil Azim, mengomentari hadis ini dengan status hadis bersanad jayyid. Apa jayyid itu? Ulama ahli hadis berbeda pandangan. Ada yang mengatakan sama atau sejajar, setara dengan hadis sahih. Ada yang mengatakan sama dengan hadis hasan. Dan juga ada yang mengatakan di atas hadis hasan, cuman di bawah sedikit hadis sahih. Seperti itu. Jadi jelas ya, Wahabi berdusta lagi pada umat Islam dan kepada pengikutnya. Kemudian, seandainya hadis-hadis tersebut adalah dhaif, apakah umat Islam tidak boleh menjalankan syariat dengan menggunakan hadis dhaif? Atau tidak boleh bersandar pada hadis dhaif dalam hal tertentu? Kemudian, di dalam hal yang lain boleh berpegang teguh pada hadis dhaif. Dan atau harus bagaimana? Mari kita simak bersama-sama. Awas, dhaif nanti, teman-teman sekalian, secara umum dibagi dua bagian dalam bentuk pengamalan. Satu, yang tak boleh menjadi hujjah. Gak bisa diamalkan. Kalau hadis dhaif ini masuk dalam kategori bicara tentang masalah akidah. Atau ibadah-ibadah yang pokok.
Jadi kalau bicara masalah akidah, jangan bersandar pada hadis dhaif. Bicara masalah ibadah yang pokok seperti salat, awas, zakat, haji, itu ibadah pokok. Jangan bersandar kepada hadis dhaif. Tidak dipakai sebagai hujjah, tidak digunakan sebagai dalil. Tapi kalau bicara pada kemuliaan amalan, bimbingan akhlak, ya, yang bisa membuat kita lebih baik, maka hadis-hadis dhaif, awas hati-hati, sepakat para ulama hadis, itu masih boleh digunakan sepanjang terkait hanya dalam batasan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan yang menuntun kita untuk banyak beramal soleh, berbuat baik, dan tidak terkait erat dengan ibadah-ibadah pokok yang tadi saya sebutkan, aspek akidah ataupun ibadah-ibadah yang pokok dalam konteks syariat Islam. Jelas sampai sini? Ini penting saya sampaikan karena sekarang ada beberapa kalangan tertentu, termasuk dari para penuntut ilmu, yang tidak paham ilmu hadis tapi komentar di masalah ilmu hadis. Hadisnya dhaif tuh, jangan diamalkan. Ente ini bagaimana? Guru tertinggi kita saja yang di atas mengamalkan itu, menulis di kitabnya. Anda yang belum masuk derajat itu mengatakan dhaif, gak bisa dipakai hujah. Anda belajar ilmu hadis juga tidak, hafal hadisnya juga tidak, tapi bisa memberikan fatwa, itu dahsyat. Oh, hati-hati itu, ya. Imam Ahmad misalnya, ya, itu dikenal sebagai tokoh salaf yang pertama, yang melahirkan kemudian murid-murid setelahnya yang ikut kepada manhaj dan madhabnya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, ya, ada misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sampai terusan-terusannya kekinian dan diberlakukan di beberapa negara. Itu termasuk memasukkan hadis ini di musnadnya. Imam Ahmad menuliskan di musnadnya. Imam Al-Bukhari punya kitab Al-Adabul Mufrad, di antaranya bab Fadailul A'mal. Ada yang dhaifnya juga. Anda mengatakan dhaif, gak boleh diamalkan. Anda siapa dibanding Imam Al-Bukhari? Anda siapa di hadapan Imam Ahmad? Masya Allah, suatu pemaparan yang luar biasa dari Ustadz Adi Hidayat. Menyejukkan sekali dan sangat mudah untuk dipahami. Dan ternyata para ulama salaf ahli hadis sepakat untuk beramal dengan berlandaskan atau bersandar pada hadis dhaif, selagi amalan tersebut berada dalam lingkup fadailul a'mal, yaitu keutamaan-keutamaan yang akan mendorong kita untuk memperbanyak amal soleh, mendorong kita untuk memperbanyak amal ibadah. Jadi, bagi panjenengan wahai saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang selama ini sudah istiqomah dengan amalan Yasin, seperti dibaca di setiap malam, atau dibaca di setiap hari, atau pada malam Jumat, atau pada setiap menghadapi kesulitan-kesulitan, atau di ketika punya hajat, dan lain sebagainya. Monggo dilanjut, diteruskan, jangan ragu dan jangan bimbang. Dekengani panjenengan, dekengan pusat. Imam Ahmad bin Hambal selaku pendiri mazhab Hambali, Imam Bukhari selaku pengarang dan pemilik kitab yang berada di urutan kedua kesohihannya setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari. Kemudian Imam Nawawi yang bergelar Nasirus Sunnah, dan seluruh ulama-ulama terdahulu dan seluruh ulama-ulama mutaakhirin min ahli sunnati wal jamaah mendukung amaliyah panjenengan itu. Biarkan, jangan dihiraukan anjing-anjing menggonggong berkeliaran di depan belakang dan di kanan kiri panjenengan. Kafilah tetap harus berlalu. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.